Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lia Desi Amelia. Kali ini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar. Baiklah, kita mulai. Kodrat pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita nasional. Pendidikan dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kebijakan pendidikan yang diambil sebagai upaya pendidikan dengan Kebijakan pendidikan yang diambil sebagai upaya perbaikan dengan memperhatikan keadaan bangsa yang sejalur dengan falsafah budaya Indonesia. Kebijakan yang diambil pada saat itu yaitu pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum merdeka sebagai terobosan dalam dunia pendidikan. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memiliki gagasan Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang terdapat gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dapat memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara juga mempunyai pandangan mengenai anak-anak yang dikaitkan dengan filosofi padi dalam pendidikan. Pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya sebagai anak atau murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakat Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakat masing-masing. Tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Kata pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata ini dapat mengeruhkan pengertian yang aslinya. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah cara untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tuntunan seperti nilai-nilai budaya atau agama seringkali menjadi bagian penting dari apa yang diajarkan dalam sistem pendidikan. Tuntunan dan pendidikan berkaitan. Tuntunan sebagai panduan dalam pendidikan. Maksudnya, tuntunan bisa berupa pedoman,
Nilai-nilai atau ajaran yang digunakan untuk membimbing individu dalam pendidikan mereka. Misalnya, nilai-nilai etika dan moral menjadi tuntunan yang penting dalam pengembangan karakter siswa. 2. Pendidikan sebagai proses tuntunan. Pendidikan adalah cara untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tuntunan seperti nilai-nilai budaya atau agama seringkali menjadi bagian penting dari apa yang diajarkan dalam sistem pendidikan. Ketiga, membentuk nilai dan etika melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk nilai-nilai dan etika individu. Melalui pendidikan, individu dapat memahami tuntunan moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, dan ini dapat membantu mereka mengambil keputusan yang baik. 4. Pendidikan sebagai alat untuk memahami tuntunan. Pendidikan juga memberikan alat untuk memahami dan menilai tuntunan yang diterima dari berbagai sumber. Ini memungkinkan individu untuk mengembangkan pemikiran kritis dan penilaian sendiri terhadap tuntunan yang mereka terima. Selanjutnya, pendidikan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Pendidikan adalah alat untuk memahami lebih dalam tentang tuntunan agama, filosofi, budaya, dan nilai-nilai lainnya. Ini membantu individu untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan dan prinsip yang mungkin mereka anut. Terakhir, tuntunan sebagai bagian dari kurikulum. Dalam beberapa konteks pendidikan, tuntunan seperti ajaran agama dan etika mungkin masih menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Ini membantu siswa memahami peran penting tuntunan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, pada kurikulum merdeka, kita harus mengetahui dasar jiwa yang dimiliki oleh anak. Dasar jiwa yang dimiliki oleh anak ini terdapat tiga aliran yang membahas tentang dasar jiwa yang dimiliki oleh anak. Pertama, yaitu aliran pertama mengatakan yaitu bahwa anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Aliran pertama ini adalah aliran lama. Aliran pertama ini adalah aliran lama yang sudah tidak diakui oleh para pemikir-pemikir di dunia pendidikan. Yang kedua, aliran ini dikatakan sebagai aliran negatif, yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Aliran kedua ini menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan diwujudkan. Aliran kedua ini juga ditolak. Yang ketiga adalah aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pada aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram, yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan semakin suram. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodrat sendiri. Pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi manfaat bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar.
Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan bahwa pendidikan berhubungan dengan kodrat kemerdekaan anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, seperti ras dan atau suku tempat mereka berasal, sehingga karakteristik lingkungan budaya tempat daerah mereka berasal membentuk kepribadian mereka. Kodrat alam ini, kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi, kodrat alam itu yang mempengaruhinya adalah lingkungan. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman ialah berbicara tentang era yang dijalani anak, sehingga edukasi atau pendidikan di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai zamannya. Dalam kodrat zaman ini, pendidikan diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Pandangan ini menekankan pentingnya memahami dan menghormati kodrat manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Sebagai seorang pembelajar merdeka yang menginternalisasikan. Sebagai seorang pembelajar merdeka yang menginternalisasikan semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani, kita guru harus mampu menjadikan siswa kita menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Apakah peran kita sebagai guru atau sama sekali tidak berperan dalam tumbuh kembangnya pengetahuan siswa kita? Apakah kita tidak pernah hadir secara utuh untuk siswa atau sebaliknya siswa tidak pernah merasakan kehadiran kita? Yang memang sangat jarang. Sangat jarang. Ada kata-katanya dah. Bentar-bentar. Oh iya, ini kata-katanya coy. Sebagai seorang pembelajar merdeka yang menginternalisasikan semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani, sebagai pendidik harus dapat melihat dirinya sebagai agen perubahan yang berkomitmen untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Semboyan Ingarso Sung Tulodo mengingatkan bahwa sebagai seorang pembelajar, pendidik harus menjadi contoh yang baik, harus menjadi pemimpin dengan tindakan dan sikap positif, memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bergabung dalam upaya pembelajaran bersama. Sedangkan Ing Madya Mangun Karsa mengajarkan untuk selalu berusaha membangun semangat dan semangat kolektif dalam komunitas pembelajaran. Pendidik harus percaya bahwa dapat mencapai hasil yang lebih besar ketika sedang bekerja sama, dan pendidik harus berkomitmen untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan kolektif. Terakhir, Tuturi Handayani menggarisbawahi pentingnya kasih sayang dan kedermawanan dalam pembelajaran. Pendidik harus berkomitmen untuk selalu siap membantu sesama pembelajar, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan menciptakan hubungan yang kuat dalam komunitas pembelajaran.
Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus menjadikan diri kita sebagai manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Maka sebagai pembelajar merdeka, apakah peran kita sebagai guru atau sama sekali tidak berperan dalam tumbuh kembangannya? Maka pertanyaannya adalah, apakah peran kita sebagai guru atau sama sekali tidak berperan dalam tumbuh kembang pengetahuan siswa kita? Apakah kita pernah hadir secara utuh untuk siswa atau sebaliknya, siswa tidak pernah merasakan kehadiran kita yang memang sangat jarang membersamai siswa? Dan apakah kita pernah memberi waktu khusus waktu khusus buat siswa yang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan curhatannya, atau kita tidak mau tahu dengan hal seperti itu? Kayaknya itu nggak usah pakai deh. Sip, sip. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.